Nah, ibumu itu ada yang bikin. Yo karena ini berhubung orangnya udah meninggal, alangkah baiknya ini didoain. Lah, maksudnya Pak? Lah kan orangnya udah meninggal, mau diapain lagi? Berarti yang bikin ulah mau nyantet ibu dan akhirnya menyantet ke bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Bum bum bum. Apa kabar kalian semuanya penikmat channel Rian Agus Widodo yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri? Apa kabarnya? Mudah-mudahan semua kalian penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu sehat walafiat, banyak rezeki melimpah terus menerus dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channelnya Rian Agus Widodo. Dari subscribernya 0 sampai sekarang sudah mencapai 42.000 subscriber. Terima kasih, matur nuwun. Dan buat teman-teman yang baru gabung ini silahkan kalian subscribe. Jadi saya ini tambah semangat, tambah wow menceritakannya ini tambah bum 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 banget ya. Silahkan subscribe, saya tungguin 1, 2, 3 ting ya di subscribe. Oke. Kisah kali ini kiriman dari salah satu subscriber. Ini judulnya kiriman santet orang terdekat. Jadi ini satu keluarga ini terkena santet. Ada beberapa keluarga sebagian ini sudah terkena santet dan santetnya ini parah. Berhasilkah keluarga yang terkena santet ini bisa lolos, bisa melepaskan santetan-santetan itu? Seperti apa ceritanya? Oke, sebelum saya cerita, nama toko tempat semuanya disamarkan. Jadi kalau ada yang tanya, Kak, kotanya kan bukan ini, Kak. Kak, namanya kan bukan ini, Kak. Ini kan saya bilang, disamarkan semuanya. Semuanya disamarkan. Karena dari pengirim, ini minta untuk disamarkan. Oke, tak perlu lama-lama lagi. Siapa nih yang mau disantet? Oh, nggak bercanda. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Boom! Kisah ini tahun kisaran 2013. Terjadi di Petarukan, salah satu kecamatan yang ada di kota Pemalang. Sebut saja toko di sini namanya Hasan. Hasan ini hidup dengan bapak, ibu, dan kakak dan adiknya. Hasan ini anak nomor 2. Kakaknya ini namanya Hesti. Kita sebut aja kakaknya ini namanya Hesti. Nah, kakaknya yang Hesti ini bekerja di pasar. Kalau Hasan sendiri ini kerjanya pemasangan instalasi. Dia kayak masang-masang instalasi korden, dia masang AC, dia masang semua instalasi yang dibutuhkan di tempat Hasan bekerja. Karena Hasan ini memang orangnya ulet dalam bekerja, Hasan ini orangnya suka nabung. Walaupun bagi Hasan ini hasilnya nggak seberapa. Oke, nah bapaknya Hasan ini merantau di Jakarta. Beliau ini di Jakarta jualan buku-buku agama. Kayak Al-Quran, ada jilid, ada apa, tentang agama-agama. Nah, bapaknya Hasan ini merantau di Jakarta ini udah lama. Nah, mau nggak mau di sini Hasan jadi kepala rumah tangga menggantikan bapaknya. Yang pulangnya ini jarang. Nah, kalau adiknya Hasan ini masih SMP. Hasan sendiri ini punya pacar, kita sebut saja namanya Ipah. Nah, Hasan ini udah lama nih pacaran sama Ipah. Usia Hasan pun sekarang udah 26 tahun. Udah layaknya harus Hasan ini menikah. Begitu juga Ipah. Mereka pacaran ini udah 3-4 tahunan. Disinilah Ipah menanyakan ke Hasan. Mas, kita udah pacaran lama. Aku kok pingin kamu ada keseriusan. Buat nanyain aku toh mas. Biar ibu bapakku ini gak nanyain terus. Kita ini kan usianya ini selisihnya gak jauh beda mas. Lah mbok yo, kamu ini langsung ke rumahku mas, ngomong sama ibu bapakku. Gini loh dek, bukannya mas ini gak mau ngomong yang tentang pernikahan. Tapi kondisi mas ini memang lagi seperti ini dek. Lagi ngumpulin uang. Loh dek, gini loh. Yang namanya pernikahan ini gak gampang loh dek. Kita harus ngumpulin uang ketika ada apa-apa. Belum lagi nanti kalau kita ini diberi keturunan, mas ini harus nyiapin lebih dari yang biasanya. Kalau masalah nikah, iya kalau orang tuamu gak pengen rame-rame. Kalau pengen rame-rame atau apa, kan mas juga harus nyari uang yang lebih tuh dek. Yo mas ikhlas kok. Yo alangkah baiknya sih ngomong sama ibu bapakku mas.
Biar bapak ibuku itu percaya sama kamu, Mas. Iya, nanti kalau ada waktu yang tepat, pasti Mas ke tempat kamu, Dik. Singkat cerita, akhirnya Hasan ini pulang dan Hasan ini cerita sama ibunya. Bu, iya Le, ono apa Le? Gini loh Bu, Hasan ini sudah layaknya menikah Bu. Iya Le, Ibu tahu kok Le, seusia kamu ini ya memang harus pantas iki udah nikah Le. Nggih Bu. Nah, tadi itu Ipah ini ngomong sama Hasan Bu. Hasan ini disuruh untuk datang ke rumahnya Ipah Bu. Ipah ini menanyakan keseriusan Hasan ini gimana keselanjutannya Bu. Karena Ipah ini ditekan sama orang tuanya Bu. Menurut Ibu gimana Bu? Gini loh Le, kalau Ibu itu memang setuju Le, kamu menikah sama siapapun itu pilihan kamu. Tapi di sini Le, ada sesuatu hal yang dimana kamu juga harus ngomong sama mbakmu. Apa tuh Bu? Gini Le, Mbak Heti ini kan belum nikah Le. Yo, nggak apa-apa sih. Yang namanya ngelompatin mbaknya itu nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kamu ngomong sama Mbak Heti Le. Ibu ini pengen Mbak Heti ini cepet nikah Le. Tapi yo kondisi ini Mbak Heti belum ada. Sing deketin Mbak Heti Le. Kamu juga ketika nanti ngomong sama Mbak Heti ngasih semangat. Nggih Bu. Akhirnya Hasan ini nemuin Mbak Heti. Pada suatu malam, ini Hasan ini ngomong sama Mbak Heti. Mbak Heti, lagi nganggur ah? Iya, ono apa nang? Aku mau ngomong Mbak. Iya nang, piye? Ke depan ya Mbak. Kok dadak ke depan? Iya, duduk-duduk di depan Mbak. Iya, ada apa sih? Kok kayaknya kok penting banget kamu mau ngomong apa nang? Gini Mbak. Aduh gak enak ya Mbak ngomongnya. Gak apa-apa ngomong aja. Arep nyilih duit. Kamu belum gajian atau apa? Bukan Mbak, bukan soal itu. Hasan ini sudah ditanyain Ipah sama keluarganya Mbak. Lah terus apa hubungannya sama Mbak Heti? Kalau Hasan ini ngelompatin Mbak Heti dulu, kira-kira Mbak Heti marah gak sama Hasan Mbak? Loh ya gak apa-apa tenang. Mbak Heti gak apa-apa. Memang kalau kamu memang jodohnya sama Ipah, yuk disegerakan. Yo kan di sini kan aku ini pengen pamit dulu. Karena kan Mbak Heti belum nikah. Tapi aku di sini pengen ngasih semangat. Kalau jodoh itu ternyata sudah ada yang ngatur beneran Mbak. Iya, Mbak nggak apa-apa kok. Kamu pasti disuruh ibu yo pamit sama Mbak. Iya Mbak. Tapi memang dari hatinya aku sendiri pengen ngomong kayak gini sama Mbak. Iya, Mbak nggak apa-apa kok. Asal Ipah ini sayang sama keluarga kita. Pacarmu ini sayang. Nanti kelak kalau udah jadi istri ini sayang sama keluarga kita. Nggak cuma sayang sama kamu tok. Ingat ibu bapak kita ini udah sepuh. Udah tua-tua semua Le. Nggih Mbak. Nanti mudah-mudahan aku bisa bimbing Ipah. Yo, Mbak tak doain. Mbak nggak apa-apa. Mau dilewati kamu duluan nggak apa-apa. Mbak ini sayang keluarga kita kok. Matur nuwun ya Mbak. Iya. Singkat cerita berapa hari kemudian Ipah ini menagih ke Hasan. Mas, ayo toh Mas ke tempat ibu, bapak. Mumpung mereka ini pada di rumah Mas. Nanti kalau pas bapak kerja, ibu sibuk malah nggak pernah ketemu Mas. Iya, kapan? Ayo. Yo sekarang toh. Mumpung Mas. Yo, yo wis kita ke tempatmu. Akhirnya Hasan ini datang nih. Padahal Hasan ini sebenarnya antara siap nggak siap ya. Nggak siapnya apa? Nggak siapnya Hasan tentang ekonominya. Hasan ini masih ngumpulin. Hasan ini orangnya, dia ini nggak pengen buru-buru. Yang penting nantinya ini aman semuanya. Jangan sampai Hasan ini keteteran di depannya. Ini Hasan nggak mau yang seperti itu. Nah kebetulan keluarganya Hasan ini sebenarnya udah nggak apa-apa. Hasan ini dibolehin untuk Hasan ini menikah. Akhirnya Hasan ini mau nih ketemu sama orang tuanya Ipah. Assalamualaikum. Nah Hasan duduk. Datang kapan? Iya Bu. Ini barusan Bu, datang barusan Bu. Duduk. Bikinin minum toh, Nduk. Nggih Bu. Akhirnya Hasan ini dibikinin minum. Pak, iki lho Pak, ono Hasan. Ibunya Ipah ini menyapa Hasan. Bener-bener dengan ramah, enak banget. Bapaknya Ipah pun datang di situ. Piye Le, kerjaan lancar? Oh nggih Pak, alhamdulillah Pak. Ya kayak gini Pak keadaannya Pak. Syukurlah. Piye Le. Ipah ini kok sering yang namanya ngobrol sama ibu Katanya wis ora kuat Le.
Hahaha, akhirnya di situ pada ketawa-ketawa di situ tuh. Suasana ini jadi enak nih di sini ngobrol di ruang tamu. Ini jadi enak. Nah, ibunya ini ngomong. Nah, terus keselanjutannya gimana Nak Hasan kira-kira? Keselanjutan gimana ya Bu? Loh, mosok toh nggak pengin. Nggih Bu, Hasan ini yo pengen Bu nikah. Tapi balik lagi, memang kerjaan Hasan ini ya cuma tukang instalasi, masang-masang AC, masang-masang korden, bantuin orang-orang. Memang di tempatnya Hasan bekerja ini, Hasan tugasnya itu Bu. Nah, gajinya Hasan ini yo masih sedikit Bu. Kira-kira ibu sama bapak ini mau nggak Bu nerima keadaannya Hasan yang seperti ini Bu? Nggak apa-apa Le. Oh yo, ibu mau tanya sama kamu Le. Ngomong-ngomong, kamu wetonnya apa yo Le? Wah, Hasan kok nggak tahu ya Bu, lali ya Bu. Coba nanti Hasan tak tanya sama orang tua Hasan Bu. Nanti kalau Hasan ini tahu wetonnya Hasan apa, nanti Hasan ngomong sama ibu. Emang buat apa tak Bu? Gini loh Le, ini untuk perhitungan hari tepatnya nikah Le, baiknya gimana. Oh, nggih Bu, nanti coba Hasan tak ngomong sama orang tua Hasan. Singkat cerita akhirnya di sini akhirnya ngobrol panjang lebar di situ. Suasana ini jadi asik ya, karena keluarganya Ipah ini bener-bener menantikan Ipah ini nikah. Dan bisa dibilang sebenarnya sama-sama sederhana. Dua keluarga ini sama-sama keluarga yang sederhana. Berapa hari kemudian Hasan ini udah menanyakan soal wetonnya. Dan Hasan ini ngomongin weton itu sama Ipah. Begitu juga Ipah, akhirnya Ipah ini menyampaikan pada ibunya soal wetonnya Hasan. Bu, ini loh Bu wetonnya Hasan. Setelah itu gak lama kemudian ibunya bilang sama Ipah, Pah, Rene, ibu mau ngomong sama kamu. Iya Bu, ada apa toh Bu? Pak, bapak toh saya ngomong. Gini do, bapak sama ibu ini sudah nanyain. Kalau weton kamu ini sama Hasan, kalian berdua ini gak cocok do. Kok gitu Pak, Bu? Iyo. Tapi yo saya sebagai orang tua, ibumu sebagai orang tua, yo manut pilihanmu apa? Seperti apa? Mau memang gak cocok, kamu sama Hasan ini gak cocok, bakalan ada sering berantem. Iya Nduk, tapi yo balik lagi ke kamu sama Hasan. Ibu ini sifatnya ini sebagai orang tua, mau pitutur tok kan yang menjalani kamu sama Hasan. Nggih Bu, nanti coba Ipah ngomong sama Mas Hasan. Ya monggo. Akhirnya Ipah ini menyampaikan sama Hasan. Ipah ngajak ketemu nih. Ipah sengaja nunggu Hasan pulang kerja. Setelah itu Hasan belum sampai rumah, Ipah ini nyegat. Karena memang kampungnya Ipah sama Hasan ini nggak jauh. Ipah ini nyegat di mana Hasan ini mau pulang, dicegat lah di jalan. Mas. Oh iya Nduk, piye? Ada apa? Kok kamu tiba-tiba kok kayak orang buru-buru kayak gini? Gini loh Mas, aku pengen ngomong sama kamu. Lah ya ngomong aja. Kata ibu, weton kita ini kalau nikah ini nggak cocok. Di sini Hasan bingung. Hasan baru pulang kerja. Hasan ini masih capek. Tiba-tiba dikasih berita kalau wetonnya Hasan sama Ipah ini nggak cocok. Hasan kebingungan di sini. Lah mosok Nduk. Duh yo. Yuk cari tempat ngobrol. Jangan di jalanan kayak gini. Akhirnya mereka berdua ini nyari warung. Mereka nyari warung dan mereka ini ngobrol di warung itu. Piye Nduk, ada apa Nduk? Gini loh Mas, kata ibu bapak, weton kita ini gak cocok. Kalau kita ini nikah Mas, akan sering berantem Mas. Aduh, bingung aku Nduk. Gini loh Nduk, kalau kita ini menikah, kita kebentur sama weton atau segala macem, nanti kita gak jadi menikah tuh Nduk. Yuk anggap aja weton ini sebagai rambu-rambu. Berarti nanti kalau kita sudah menikah, yuk diinget, dieling-eling. Agar kita ini, weton kita nggak cocok. Pas saat kita berantem, kita ini bisa saling damai cepat. Karena kita udah dikasih tahu. Kita ini biar saling seperti itu introspeksi, Nduk. Biar kita nggak saling berantem. Iya sih Mas. Nduk, gini loh. Rezeki, maut, apapun itu sudah diatur sama Gusti Allah. Kok takut? Kalau masih nggak takut, kamu ini ngomong sama ibu. Coba, kalau Mas ini tugasnya sebagai lelaki, ini nyiapin tanggung jawab Mas untuk ngelamar kamu.
Lah kamu tinggal ngomong sama ibu. Kalau Mas nggak masalah. Apa kamu mau nyari cowok lain? Enggak lah Mas. Wah, aku sayangin mbek kamu kok. Lah iyo. Yo kan Mas ngomong tok. Lah nek kamu memang udah yakin sama Mas, yo wis. Ngapain takut? Jalani wae. Mau di situ ada badai, mau di situ ada ombak, mau di situ ada apapun, yo wis terjang. Cinta kita ini bareng, cinta kita ini satu. Wih, sok puitis sih Mas Hasan. Oke, lanjut ceritanya. Akhirnya Ipah pun pulang. Ipah pun segera menyampaikan sama ibu bapaknya. Pak, Bu, kata Mas Hasan kok gak masalah selagi kita bareng-bareng ngadepinnya. Iya, Nduk, gak apa-apa. Memang yang namanya jodoh, mati, rezeki ini semua udah diatur sama Tuhan, Nduk. Yuk balik lagi yang jalanin kamu sama Hasan kok. Kalau bapakmu ngasih restu, ya sama, ibu pun ngasih restu. Tergantung dari kamu nih, yakin dan enggaknya. Nggih, Bu. Singkat cerita, ini beberapa hari kemudian, jatuhlah di mana hari gajiannya Hasan. Hasan ini sengaja mengajak Ipah. Dok, yuk kita beliin baju buat orang tua. Hah, serius Mas? Iyo, aku dibeliin toh Mas. Iyo. Lah kamu dapat uang dari mana Mas? Kan aku gajian. Ya ini sebagian aku tabung, sebagian aku pengen belanjain. Iya Mas, ayo Mas. Aku seneng Mas. Akhirnya mereka berdua ini ke pasar. Nyari baju-baju nih. Mas, lah kamu buat siapa Mas? Ya ini buat ibuku juga, Nduk. Lah, ibuku Mas? Iya silahkan milih ibumu. Akhirnya milih tuh, dibeliin. Ibunya Hasan dibeliin, mbaknya Hasan dibeliin. Karena bapaknya Hasan ini merantau, jadi Hasan tidak membeliin bapaknya. Nah, Hasan pun ngomong, mana pilihin buat orang tua kamu, Nduk. Tak beliin, Nduk. Dibagi-bagi uangnya, biar cukup. Iya Mas. Akhirnya dibeliin juga tuh ibunya Ipah sama bapaknya Ipah. Setelah belanja, akhirnya ke rumah Ipah. Nggak langsung ke rumah Hasan dulu nih, langsung ke rumah Ipah. Karena sekalian mau nganterin pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketemulah sama ibunya. Bu, ini ada bingkisan Bu dari Mas Hasan. Nah Hasan kok repot-repot? Nggak apa-apa Bu. Dikasihlah bingkisan itu. Walah baju yo. Ini Pak buat Bapak juga. Wah bapaknya Ipah ini senang juga nih. Loh, kok masih ada bingkisan? Itu, oh iya Bu, ini kebetulan punya ibu saya, kata Hasan. Karena ibunya Ipah ini nanyain, iya Bu ini ada bingkisan buat keluarga saya juga. Oh gitu toh, kirain buat ibu semua, buat keluarga sini semua. Iya Bu bagi-bagi ya Bu. Oh gitu ya, iya yaudah. Oh makasih ya ini bingkisannya dari kamu ya, nanti pasti ibu pakai kok. Singkat cerita akhirnya, dua belah pihak keluarga ini setuju antara Hasan dan Ipah ini menikah. Pulanglah bapaknya Hasan yang merantau ke Jakarta untuk menikahkan Hasan. Terjadilah pernikahan antara Hasan dan Ipah dengan pesta yang sederhana, tapi di situ Hasan ngerasain kayak penuh cinta. Banyak keluarga yang datang, banyak warga-warga yang menghadiri pestanya Hasan dan Ipah. Selesailah pernikahan. Singkat cerita, berapa bulan setelah menikah, Ipah yang dulunya memang baik, Ipah yang benar-benar menerima apa adanya Hasan, kini tiba-tiba Ipah berubah. Boom! Ipah ini udah diboyong di rumahnya Hasan. Ipah ini kayak ada yang aneh di Ipah. Ada apa dengan Ipah sebenarnya? Kalau tiba-tiba Ipah ini berubah, justru malah tidak memperlihatkan Ipah yang dulu. Ipah yang sekarang ini kenapa? Mungkin kalau saat itu Hasan ini dengerin musik, mungkin Hasan ini nyanyi, ada apa denganmu? Mungkin kayak gitu mungkin ya. Oke, bercanda. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke ceritanya. Ipah ini berubah ketika ini Hasan, ini setiap Hasan ini punya uang. Hasan ini ketika mempunyai uang membagi ke keluarganya Hasan. Ipah ini kayak iri. Padahal Ipah ini sudah dapat jatah. Sedikit-sedikit keluargamu, sedikit keluargamu. Lambok keluargaku. Iya Nduk, bulan depan tak sisihin buat keluargamu ya Nduk. Bulan ini dulu. Kebetulan kok bapak ini jualannya katanya lagi turun Nduk. Sabar ya Nduk. Hah? Terus-terusan keluargaku nomor sekian. Iya, sabar. Bulan depan pasti keluarga kamu kok. Ini Ipah. Jadi bener-bener kayak sering ngambekan di sini malah. Nah, saat itu kebetulan memang adiknya Hasan sendiri ini butuh sekolah, biaya sekolah segala macam. Dan di sini Hasan ini nggak tega kalau nggak ngebantu. Akhirnya Hasan pun ikut ngebantu. Dan di situ ketahuan saat Hasan ini ngasih uang ke adiknya. Padahal Hasan ini udah ngumpet-ngumpet. Di sini ketahuan sama Ipah. Mas,
Rene aku harus ngomong. Iya piye nopo Dek? Kamu ini gimana sih Mas? Selalu keluarga kamu yang diutamain. Lah mbok keluarga aku. Loh gini loh Dek. Bukan gimana-gimana, Mas kan udah pernah ngomong ke kamu. Pasti nanti bulan depan keluarga kamu. Saat ini kan adik Mas ini bisa dikeluarin dari sekolah kalau Mas ini gak ngasih. Nah, kamu sendiri. Kamu kan sudah Mas kasih. Mas sendiri sampai bingung. Kalau Mas sendiri mau jajan sampai bingung. Loh, ya gak mau tahu lah. Harusnya kamu ngasih lagi atau gimana sama istrinya kok. Duh, mbok ngerteni keadaan Mas. Kondisi ekonomi ini keluarganya Mas. Mas ini tidak pilih kasih, Nduk. Ketika memang ada, akan Mas bagi. Kamu inget gak? Ketika Mas ada rezeki, Mas beli baju. Buat keluarga kamu juga kan. Mbok jangan gitu sih, Nduk, omongannya. Nanti Mas malah nyari uangnya itu bener-bener gak ikhlas. Gak tulus. Mas ini bisa hancur mute, Nduk. Nyari uangnya ini gak semangat kalau kamu kayak gini. Alah, alasan. Aduh. Nduk, maafin Mas. Gah. Ipa ini meninggalkan. Langsung masuk kamar. Ditutup kamarnya. Brak! Hasan sampai bengong. Dan gak lama kemudian Hasan ini ternyata ibunya Hasan ini melihat dari kejauhan. Didatenginlah Hasan. Neng opo le? Le, neng opo? Gak apa-apa Bu. Cerita mbak ibu gak apa-apa. Kenapa? Gini loh le. Yang namanya keluarga itu kayak gitu le. Makanya kalau kamu ngasih ibu, ngasih adik, jangan tole. Udah, gak apa-apa. Loh, gak gitu Bu. Biar bagaimanapun kan Hasan ini tanggung jawab Bu. Memang prioritasnya istri Bu. Tapi ibu ini kan memang harus Bu. Tanggung jawab Hasan sama Tuhan loh Bu. Gak mungkin Hasan ini menutup mata sama ibu, sama keluarga Hasan. Iya le. Tapi istrimu itu lebih penting juga le. Gak apa-apa Bu, ibu ngomong kayak gini. Mungkin ini ketulusannya ibu ke Hasan. Tapi Bu, tetap Bu, Hasan ini sayang ibu, sayang keluarga. Belum lagi bapak ini jualan. Di Jakarta kan kadang gak laku Bu. Hasan ini sebenarnya gak tega kalau bapak ini merantau di Jakarta Bu. Iya le, tapi gimana lagi le. Wong memang itu tugasnya bapakmu le. Maafin Hasan ya Bu. Rono, dirayunan bojomu. Coba dirayu, biar gak ngambek le. Nanti bulan depan atau apa kalau kamu punya uang gak usah kasihin ke ibu. Dipakeinen. Enggak Bu, udah. Ini ibunya Hasan ini saking baiknya. Ternyata selama ini ibunya Hasan ini setiap dikasih Hasan ini selalu disisihkan. Padahal antara ngasihnya ini Hasan ini bisa dibilang gak imbang. Lebih banyak ke istrinya padahal. Ibunya ini sebenarnya dapatnya sedikit. Dan kadang Hasan sendiri ini gak megang uang. Hasan ini kebingungan kalau mau ngopi, mau ngerokok, mau apa keluar sama temen. Ipah di sini sudah berubah drastis. Ipah yang dulu baik kemana? Hilang. Singkat cerita, terjadilah terus-menerus seperti itu. Ipah ini sering ngambek terus-terusan seperti itu. Hingga Ipah akhirnya ini ngomong sama Hasan. Mas, anterin aku tempat ibu. Aku kangen sama ibu. Aku pengen kita di sana sebentar. Iya, Dek. Nanti yo, Dek. Kalau nunggu pas Mas libur. Kalau kamu gak mau ya aku jalan sendiri. Iya, wis. Yuk, tak anter. Tapi Mas tetap berangkat kerja yo, nggak bisa Mas nginep di sana. Iyo, yo kamu kerja. Pokoknya aku minta antar ke sana. Akhirnya Hasan pun mau nganter ke sana. Setelah Hasan nganter di sana, Ipah ini langsung cerita sama ibunya di kamar dan Hasan ini denger, boom. Hasan ini mau lewatin kamar mertuanya berarti ya. Ini Hasan denger Ipah ngomong sama ibunya. Bu, sekarang kayak gini Bu, Mas Hasan lebih peduli sama keluarganya. Sabar Tondu, wes. Yo Ipah gak seneng Bu kalau kayak gini. Masa keluarga kita gak dikasih? Bilangnya bulan depan. Siapa tahu Nduk, keluarga Hasan ini masih banyak membutuhin uang. Udah. Kayak gitu gak usah dimasalahin. Ibunya Ipah ini ngasih tahu kayak gitu sama Ipah. Ipah nurut di sini. Yo wes Bu. Akhirnya di sini Hasan ini tinggal di situ berapa hari di situ. Hasan ini kayak ngerasain, ih gimana sih di sini kok jadi bahan omongan. Nah anehnya di sini antara Ipah, ibunya dan bapaknya ini sering pergi. Entah itu kemana, katanya mau ke saudaranya. Hasan di sini nggak pernah punya rasa curiga atau apapun. Setiap pulang kerja balik ke situ, kebetulan memang lagi pada keluar. Dan berapa jam kemudian baru balik, baru ketemu. Singkat cerita Hasan ini ngomong sama Ipah, Yonduk pulang lagi ke rumah ibuku, ke rumahku.
Udah lama nih di sini, udah berapa hari kita di sini. Yuk pulang. Yo, bentar. Natain barang dulu. Setelah natain barang baru pulang. Di perjalanan Hasan ini ngomong, "Duh, Mas ini mau ngomong. Mbok kalau ada masalah, kalau ada apa-apa jangan ngomong sama orang tuamu. Ngomong langsung sama Mas. Kamu ini punyanya Mas. Lah kok ngomong sama orang tuamu? Menyelesaikan masalah ini sama Mas. Jangan sama-sama orang tuamu. Nanti yang ada orang tua kamu benci Mas. Nanti yang ada kita ini berantem semuanya. Dipikir Mas ini gak tanggung jawab. Mas kan udah janji bulan depan ngasih sama orang tuamu gantian. Ya gimana lagi aku mau curhatnya sama siapa wong kalau di tempat kamu ini aku gak ada tempat curhat. Loh, aku ini tempat curhatmu. Kalau ada apa-apa ya sama aku curhati. Percuma curhat sama kamu, adanya berantem. Kata Ipa seperti itu. Jadi memang Ipa ini ngajakin ribut terus. Singkat cerita berapa minggu kemudian, ini tiba-tiba saat Hasan ini sedang kerja. Ipa ini di rumah Hasan beserta keluarganya. Ini pas pada siang hari kebetulan, memang di situ Mbak Heti ini nggak kerja di pasar. Saat itu dapat libur. Ini sedang ngumpul, kecuali Hasan. Hasan ini ada di kerjaan. Tiba-tiba di siang bolong, ibunya sedang tidur. Boom! Ini ular berjatuhan, ini dari atas genteng. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, tolong, tolong, tolong. Ini ular banyak banget. Ular ini pada di kasur dan di lantai. Tolong, tolong, tolong. Heti, Heti. Akhirnya pada ke situ. Ipa, dipanggil semua di situ. Termasuk adiknya Mbak Heti juga, adiknya si Hasan juga ke situ. Ada apa-apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di situ banyak ular. Akhirnya Mbak Heti dengan sapu ini, Mbak Heti ini nyingir-nyingirin ular. Padahal Mbak Heti ini ketakutan. Ipa ini ketakutan. Justru di sini Ipa ini malah masuk kamar. Gak ngebantuin buang ular itu. Hanya berdua, Mbak Heti dan adiknya. Dibuanglah ular itu. Kayak disingkir-singkirin. Ular ini banyak banget. Ini ularnya mungkin hampir nyampe 9-10 ular ini. Ini ada di lantai dan ada di kasur. Ibunya ini udah ketakutan minta ampun. Heti, tolong Heti. Heti, tolong Heti. Diusir semuanya. Ularnya ini kayak diusir-usir. Wah, ini ibunya sampai teriak-teriak. Setelah dapat celah jalan, ini ibunya turun dari ranjang langsung pindah kamar. Ke kamarnya Mbak Heti. Ditutuplah di situ. Mbak Heti yang tadinya ketakutan sampai ngusir ular ini sangat gak ketakutnya. Karena Mbak Heti ini punya rasa sayang. Pengen lindungin orang tuanya. Diusirlah ular itu. Keluarlah ular itu. Dan memang bener-bener bentukannya ular. Bukan, kalau siluman mungkin yang dilihatin ini cuma ibunya ya. Ini Heti ngeliat. Adiknya Mbak Heti juga ngeliat. Hanya Hasan yang gak di rumah. Singkat cerita, pada sore harinya ini Hasan pulang. Ini langsung Hasan ini dikasih tahu sama keluarga. Tadi ada ular di sini, tadi ada ular. Adiknya Hasan pun ngomong, ada ular Mas tadi Mas di sini Mas. Ono ular gede Mas. Begitu juga ibu. Ibunya Hasan ini ngomong, iya le, tadi kok turun dari genteng. Masuk toh Bu? Tiba-tiba Ipa ngomong, Mas aku mau ngomong. Ipa ngomong, undang nih. Biar ada apa? Aku pengen pindah. Kamu tahu nggak? Kalau kita ini berkeluarga, terus ngumpulnya di rumah kamu, gimana kita mau mandiri? Belum lagi tadi siang ini ada ular. Ya Allah, ini aku ini baru pulang loh, mbok sabar dulu, kata Hasan. Tapi aku pengen pindah, pokoknya aku nggak mau di sini, banyak ular di sini. Londo, ini ada apa sebenarnya? Bentar, aku mau ke tempat ibu. Oh, kamu lebih peduli sama ibu? Silakan. Nggak gitu, Nduk, sabar. Sabar, tolong, aku kini mulai kerja. Aku baru pulang kerja, sabar. Mbok mending kamu bikinin aku minum atau apa. Aku baru pulang kerja loh. Sabar bentar. Aku tak ketemu ibu. Tadi ibu katanya ada ular atau apa. Kamu bikinin minum. Nggih? Tolong. Gawenan minum sendiri. Bikinin minum sendiri. Sana. Ibumu yang diurus. Astagfirullahaladzim. Yo, aku bikin minum sendiri. Akhirnya Hasan ini dengan kesal meninggalkan Ipa. Hasan nanyain sama ibunya. Ibu kenapa tadi Bu? Gak apa-apa le. Tadi Bu cuma ada ular di sini Bu, takut le. Iya Bu, makanya jangan bilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa le. Udah, Ibu tadi dengar semua kok kamu ribut sama Ipa. Ya Allah, kok kayak gini banget ya Bu? Kok gini banget ya? Hasan ini baru pulang kerja, kok pada kayak gini, ada apa sebenarnya ya Allah? Udah le, Ipah pengen pindah kontrakan kan? Ipah pengen pindah rumah, nggak apa-apa. Bu, yang namanya pindah kontrakan ini kan harus ada uang. Hasan ini belum ada uang loh Bu.
tiba-tiba Ipah, ini dari dalam kamar. Ini Ipah ngomong, kan uangnya udah buat keluarga, gimana mau buat ngontrak? Itu kan Le, Ipah bojomu udah ngomong kayak gitu. Pindah Le, gak usah ngasih uang ke rumah lagi, gak usah ngasih uang ibu lagi, gak usah ngasih uang ke adik-adikmu lagi Bu. Udah loh Bu, nanti malah tambah panjang. Ibu gak kenapa-napa, tadi ada ular. Yo Le, nanti kalau lego dirapeti oleh atapnya, takutnya kok kenapa-napa lagi. Orang samping kita, rumah kita ini kebon. Iya Bu. Tapi memang ada yang aneh di sini sebenarnya. Misalkan ada ular, kok masa iya langsung keroyokan masuknya ke kamar. Dan kelakuan Ipah ini tambah beda dengan sebelum-sebelumnya. Ini kadang-kadang kayak gitu ya, sebelum menikah dan sesudah menikah. Ini kadang-kadang after before-nya ini beda ya. Jadi ketika sebelum menikah kayaknya mau menerima dengan apa adanya, tulus bla 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 bla. Tapi setelah menikah ini ngerti nih. Asli-aslinya ini kelihatan. Makanya sebelum menikah ini buat teman-teman yang di rumah, buat semuanya ini, saya pun ketika masih pacaran atau apapun, saya ngomong, ini apa adanya saya ini seperti ini nih, jangan sampai nanti kedepannya kaget kayak gitu. Buat teman-teman juga seperti itu, jangan sampai pas kayak gini terjadilah seperti Ipah dan Hasan seperti ini. Hasan pun bingung. Padahal yang namanya lelaki ini juga harus menyelamatkan orang tuanya juga, karena tanggung jawab Hasan juga terhadap ibunya. Singkat cerita, berapa hari kemudian akhirnya daripada terus-menerus ribut, ini Hasan dan Ipah ini pindah nyari kontrakan. Padahal hanya 2 petak, kamar, dapur, langsung kamar mandi udah. Mereka ngontrak karena Ipah pengennya seperti itu, pengen mandiri kata Ipah. Padahal kemampuan ekonominya Hasan ini gak sampai kalau harus membagi untuk bayar kontrakan, kalau harus buat makan, buat kirim sana sini. Singkat cerita, ketika Hasan ini udah nempatin kontrakan barunya, ini berapa hari kemudian adiknya ini gedor-gedor pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita sebut saja adiknya Hasan ini namanya Alif ya. Dari tadi saya belum kenalin ya. Kita sebut saja adiknya Hasan ini Alif. Piye Lif? Ono apa Lif? Mas Hasan, ibu Mas Hasan, ibu kenapa? Ibu sakit, ibu sakit. Akhirnya Hasan buru-buru dan saat itu juga Hasan gak berangkat kerja. Dan ternyata ibunya ini hanya di kasur. Dan badannya ini panas menggigil. Ya Allah Bu, kenapa Bu? Kenapa Bu? Gak tahu Leh, badan ibu kok lemes Leh. Ke rumah sakit ya Bu, ke rumah sakit. Gak usah Leh, gak usah wes Leh, gak usah. Gak usah ke rumah sakit, gak apa-apa Leh. Lah ibu kondisinya kayak gini kok, kenapa ini Bu? Mukanya ibunya ini memerah. Dan lehernya ini, urat-uratnya ini udah mulai kelihatan. Ini ibunya ngerasain bener-bener panas badannya. Ibu kok kayak gini oleh, badannya panas banget ya oleh. Ya oleh, ibu kenapa ya oleh? Kaki ibu kok kayak gini oleh, kaki ibu. Ketika Hasan memeriksa bagian kakinya, Hasan ini nyoba megang kaki ibunya. Ini kaki ibunya ini kaku, bener-bener kaku. Ditekuk aja ini susah. Bu lah ibu kenapa tuh Bu? Ke rumah sakit ya Bu? Gak usah Leh, gak usah, gak usah Leh. Gak apa-apa kok Leh. Enggak Bu, ini harus ditangani Bu. Gak usah Leh. Akhirnya Hasan ngomong sama Mbak Eti. Mbak Eti, coba telepon bapak, biar bapak ini pulang. Akhirnya Mbak Eti ini telepon, memberanikan diri. Sedangkan bapaknya ini gak ada nomor telepon yang bisa dihubungin. Ini nomor teleponnya temennya yang gak jauh, kerjaannya dari tempat bapaknya. Akhirnya Mbak Eti ini minta tolong untuk nyampein ke bapaknya. Dan setelah bapaknya tahu, bapaknya ini buru-buru pulang. Singkat cerita, setelah sampai rumah, bapaknya ini kaget. Dan memang kondisi bapaknya ini sebenarnya udah sepuh ya. Mungkin kisaran usianya udah 60 tahun. Ini juga ngelihat kayak gitu langsung lemes. Ya Allah Bu, kok kayak gini ya Bu? Ya Pak, gak apa-apa Pak. Gak apa-apa Pak. Ke rumah sakit apa piye Bu? Gak usah. Ibunya ini gak mau ke rumah sakit. Karena apa? Ibunya mikir, nanti mau minta uang siapa? Dari bapaknya bekerja ini hasilnya bisa ngirim tapi gak begitu bener-bener banyak. Begitu juga kalau minta Hasan dan Heti. Ini hasilnya ini gak cukup. Ibunya ini memikirkan seperti itu. Padahal anak-anaknya ini mau gak apa-apa. Singkat cerita, akhirnya perdebatan di situ. Disinilah Hasan. Bu, apapun yang terjadi ibu harus dibawa ke rumah sakit. Akhirnya ibunya dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, ini dokter bingung juga. Ini mendiagnosa penyakitnya juga gak ngerti. Ini ada apa nih? Dikasih obat sewajarnya ketika turun panas atau apa segala macam. Dan disuruh rawat inap. Dan boom! Pada malam harinya, di sini tiba-tiba
Di ranjang ibunya tidur, tiba-tiba ada ular yang melilit kaki ibunya. Iki ngapa kaki sikile ibu nih ngapa le? Kaki ibu kenapa le? Ini ibunya seperti itu, teriak-teriak. Bu, nggak apa-apa kok bu, nggak ada apa-apa. Memang ketika selimutnya dibuka, di situ memang yang jagain di situ ada bapaknya Hasan, ada di sini ada Mbak Heti juga, lengkap di situ. Ada adiknya Hasan juga di situ. Ketika buka selimut, ini nggak ada apa-apa yang mereka lihat. Tapi ibunya Hasan ini teriak-teriak, "Lah itu ular, ini ular sedang lilit, ini ular sedang lilit." Dan lilitannya, kata ibunya, ini kayak seolah-olah bener-bener lilitannya semakin ke atas badan. Ini semakin lilit, ini semakin lilit hingga ke leher. Dan tepat di leher, ular ini langsung mematuk tepat di nadi ibunya Hasan. Pak! Dokter, teriak-teriaklah di situ. Dokter tolong, suster tolong. Ditanganinlah oleh dokter. Di sini ibunya ini masih ada denyut nadinya masih jalan. Nyebut bu. Allahu Akbar. Allah, memang udah sulit untuk ngomong, ini udah sulit. Ini ibunya langsung dibawa ke ruangan tersendiri, nggak tahu di ruangan apa yang memang mungkin di situ disediakan ruangan khusus ya untuk ICU atau entah apa. Di situ setelah dirawat di situ, berapa jam kemudian ibunya ini udah siuman. Alhamdulillah. Ibunya Hasan berapa jam kemudian ini udah siuman dan dikembalikan ke tempat semula. Ya Allah, tadi bu ibunya cerita di sini. Ibu kenapa tuh bu? Ibu ini kayak dililit ular tadi Ular ini terus merambat ke seluruh badan ibu hingga matuk ibu Mudah-mudahan kakek-kakeknya ibu atau mbah-mbahnya ibu lindungin ibu Allah juga ngelindungin ibu Memang ini ibunya, basically ibunya. Ini mungkin dari leluhur-leluhurnya. Ini memang orang-orang pinter ya. Atau kiai atau entah apa yang memang ini turun-temurun hingga ke ibunya Hasan. Sehingga cerita akhirnya dibawa pulang. Dan di sini Hasan ngomong sama bapaknya, "Pak, mending ora usah mangkat kerja ning Jakarta meneh. Wis ning kene wae ngoncon ibu." Lah terus piye Untuk buat makan, buat apa, buat kalian. Bapak yo nggak tego. Bingung bapak kalau harus minta Mbak Heti terus. Nggak apa-apa pak. Nanti tak sembel-sembel ke uangku. Nanti tak kasih. Kalau aku dapat rezeki, aku pasti ngasih bapak sama ibu. Jangan kamu sekarang sudah punya istri. Ya tapi tetap pak, harus Hasan bagi pak. Lagian Hasan juga sudah sering nitipin uang ke istri Hasan untuk dibagikan ke orang tuanya istri Hasan juga pak. Jadi bapak tenang. Nggak cuma orang rumah sini yang Hasan kasih. Keluarganya Ipah, istrinya Hasan, juga Hasan ngasih pak. Tapi yo memang nggak seberapa. Lah memang keadaannya kayak gini pak. Kan harus semuanya bersabar. Iyo Tapi bapak nggak tego. Wes lah pak. Rapopo. Sehingga cerita berapa hari kemudian ini Hasan baru ngobrol. Hasan ini udah pulang ke kontrakan Hasan. Ini tiba-tiba Hasan kembali lagi. Hasan ini dicari sama adiknya. Dan ketika Hasan dicari sama adiknya Hasan yang paling kecil ini namanya Alif. Alif ini nanyain, "Mbak, Mas Hasan udah pulang belum?" Belum pulang kerja." "Sana samperin aja. Di kerjaan emang ada apa? Keluarga kamu ya butuh." "Iya mbak." "Ya udah sana cariin." Akhirnya Alif ini nyariin. Memang jadi di tempat Hasan kerja ini kayak ada kantornya, kantor kecil di mana itu kayak base campnya. Nanti baru Hasan dikirim kemana, ditaruh di mana. Ini loh masang instalasi di sini, ini loh masang instalasi di sini. Nah, ketika di situ ini Alif adiknya Hasan ini ngomong sama salah satu yang jaga di situ, "Mas, nanti kalau Mas Hasan pulang sampai ini ya, kalau bapak sakit." Boom. Ini justru sekarang yang sakit malah bapaknya Hasan. Dan ternyata benar ketika Hasan ini pulang masang instalasi, Hasan ini dikasih tahu sama temennya, "Hasan, tadi ada adik kamu namanya Alif kesini, katanya bapak kamu sakit." Hasan langsung buru-buru. Dan ketika sampai rumah ternyata bapaknya ini justru malah lebih parah dari ketika ibunya Hasan ini sakit. Boom. Bapaknya Hasan ini kayak stroke. Ini bener-bener mulutnya ini udah miring. Bapaknya Hasan udah gak bisa apa-apa nih. Tapi masih bisa bicara. Nah, kok dia gak apa-apa enak. Ini justru gantian ibunya yang kerawat. Bapaknya pulang, ini mau ngerawat ibunya. Ini kebalikannya sekarang, ibunya yang kerawat. Dan akhirnya Hasan ini buru-buru nyuruh untuk bawa ke rumah sakit. "Bu, bawa ke rumah sakit aja."
Mbak, bawa ke rumah sakit aja nih bapak, ayo kita bawa ke rumah sakit. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Dan saat di rumah sakit, ini seperti yang dialami oleh ibunya. Pada malam hari ini, hari pertama bapaknya Hasan ini di rumah sakit, tiba-tiba bapaknya Hasan ngerasain apa yang dirasain ibunya. Ini bapaknya, ini kayak dililit ular, sama persis kayak dililit ular. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, iki, ulah, tolong lepasin ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bapaknya teriak-teriak. Di sini kebetulan juga sama di situ. Gantian yang dulunya posisinya ibunya yang diranjang, yang kesakitan, dililit ular, ini gantian bapaknya. Kebetulan yang jagain juga sama. Ada Mbak Heti, ada Alif yang adiknya yang paling kecil, ada Hasan di situ, ada ibunya di situ. Ipah ini nggak pernah yang namanya jenguk ke situ. Dan akhirnya ini tepat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seketika menyebut Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bapaknya Hasan meninggal. Boom! Ya Allah! Bapaknya Hasan meninggal di sini. Hasan teriak-teriak, dokter, suster, tolong. Pas ketika suster ke situ, dokter ke situ, semuanya pada ke situ, perawat semua di situ. Bapaknya Hasan nggak tertolong, meninggal. Di sini, Ipah ini malah menyalahkan Hasan. Tuh kan? Kamu yang dibela-belain terus sama kamu, dikasih uang atau apa kayak sama kamu. Itu meninggal. Loh, kamu jangan ngomong kayak gitu sih, Nduk. Aku juga ngasih uang ke kamu, aku ngasih juga sama ibu kamu. Bo, jangan ngilang-ngilangin. Yo, memang saat itu keluargaku lagi butuh. Siapa duluan yang membutuhkan, yo aku harus duluin toh, Nduk. Begitu juga kalau keluarga kita, kamu ada apa-apa, yo aku duluin kamu, Bo. Kamu ngomong jangan gitu. Buktinya bapak kamu meninggal duluan yang sering kamu tolong. Berarti kamu gak peduli. Apa aku harus mau meninggal duluan, sakit-sakitan duluan, baru kamu nolong aku? Duk, jangan ngomong kayak gitu, Tondo. Itu orang tuaku. Aku gak pernah ngina orang tua kamu. Terserahlah. Akhirnya Hasan ini curhat sama Mbak Heti. Mbak Heti, aku mau curhat. Iya, kenapa? Aku gak kuat sama Ipah. Mbok jangan gitu, dipertahankan dulu. Enggak, Mbak. Kayak aku pengen udahan sama Ipah. Mbak ini juga gak bisa ngelarang-larang kamu, Le. Semua keputusan di kamu. Cuma kalau Mbak lihat yo memang kok kayak kok nggak ada rasa gimana yo ketika ibu sakit, bapak meninggal, kok nggak ada rasa gimana gitu yo. Yo tapi balik lagi ke kamu yang jalanin kok, semua keputusan di kamu. Kata Mbak Heti. Akhirnya Hasan memutuskan untuk menceraikan Ipah. Kenapa nggak dari awal? Yaitu bagi Hasan ini karena sudah ngomongin soal weton tadi. Yang katanya nggak cocok atau apa segala macam. Di sini ya sebenarnya Hasan ini ada usaha di mana agar kita ini nggak terlalu yang namanya kita ini ketakutan akan weton. Alangkah baiknya weton ini sebagai kayak rambu-rambu, kayak peringatan biar kita ini ketika pas berantem kita ingat oh ya weton kita ini nggak cocok atau segala macam. Nah berarti harus ada yang ngalah ketika berantem atau apa. Sebenarnya Hasan sudah memikirkan ke situ tapi apa daya. Istrinya emang parah banget. Ipah ini kolot banget. Ngajaknya berantem terus. Padahal di sini Hasan sudah babak belur. Selalu sebisa mungkin membaginya apapun yang didapat oleh Hasan. Singkat cerita setelah perceraian terjadi, sudah fix ini cerai. Ini terdengar kabar kalau ibu mertuanya, ibu Ipah ini meninggal dunia. Boom! Terdengar sampai telinga Hasan. Hah? Ibu meninggal. Akhirnya keluarga Hasan ini takziah ke sana. Menurut penuturan warga, ini ibunya Ipah meninggalnya ini aneh. Ini badannya ini pada melepuh. Nggak tahu kenapa-kenapanya. Singkat cerita setelah takziah, ini mereka ini pulang satu keluarga. Di sini Hasan ada pertanyaan. Hasan ngomong sama Mbak Heti. Mbak Heti, aku pengen ngomong sama kamu, Mbak. Ngomong toh. Kenapa? Ada apa? Mbak, majikan kamu sing di pasar itu, sing kamu tempat kamu kerja itu kan kiai yo, Mbak. Iya. Aku dengar beliau ini kan sedikit-sedikit tahu, Mbak, tentang kayak gini-gini, Mbak. Iya emang kenapa toh? Aku mau tanya, Mbak, karena kan aku nggak begitu kenal deket. Kamu bisa nganterin nggak? Ya iso. Lah mau kesana kapan? Yo kamu free-nya kapan? Kamu legone kapan, Mbak? Ya wis. Nanti kalau Mbak lego. Singkat cerita ketika Mbak Heti free,
ketika Mbak Eti ini bisa nganter, akhirnya Mbak Eti ini nganter. Pas Mbak Eti juga libur juga, jadi main ke rumahnya. Dan disinilah Hasan cerita, Pak, sebenarnya ada apa yang terjadi dengan saya, saya seperti ini. Cerita. Dan menurut Pak Yai tadi, Pak Yai ini bilang, Heti, mosok kamu gak nyampein sih sama adikmu? Nggak enak, Pak. Loh, Mbak Eti nyimpen apa toh? Hasan juga nanyain kayak gitu. Ternyata Pak Yai ini sudah sering ngomongin sama Heti. Heti, aku kasihan lihat adikmu, sering dengar kabar dari kamu yang gitu-gitu. Itu kayak mertuanya ini kayak ada yang gimana-gimana sih. Kata Pak Yai itu. Loh, Mbak Eti kok ngomong? Aku nggak enak, Nang. Nggak enak sama kamu, maksud aku mau ngerusuin rumah tangganya kamu. Lah wong kamu udah dewasa juga. Lah terus itu kok sering ada ular, Pak Yai, di rumah saya. Lah itu Heti sering cerita ke saya. Itu ular kiriman. Saya ini bantuin dari sini doa. Karena Heti ini udah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Mbakmu ini sudah Bapak anggap anak sendiri. Karena dia kerjanya pinter. Karena dia rajin. Nah, ibumu itu ada yang bikin. Yo karena ini berhubung orangnya udah meninggal, alangkah baiknya ini didoain. Lah, maksudnya Pak? Lah kan orangnya udah meninggal. Mau diapain lagi? Berarti yang bikin ulah mau nyantet ibu dan akhirnya menyantet ke bapak. Ini mertua saya, Pak. Wes. Kan orangnya udah nggak ada. Ternyata ini ulah mertuanya. Oh, pantes, Pak. Hasan di sini ngumpulin puzzle. Ternyata Hasan ini ketika di rumah Ipah, ketika main ke rumah ibu mertuanya, Hasan ini sering lihat di situ ada kemenyan, ada apa. Tapi karena di sini Hasan ini nggak pernah berpikiran negatif, jadi Hasan ini nggak pernah menanyakan. Bahkan di situ Hasan sering yang namanya kesindir terus. Jadi Hasan nggak pernah yang namanya ngebahas yang lain-lain. Ini ibunya ternyata yang bermain santet. Ibu mertuanya. Ibunya Ipah. Untungnya ini sekarang kan Hasan sudah cerai dengan Ipah. Tapi di sini korbannya adalah bapaknya Hasan. Untungnya ibunya Hasan masih selamat. Dan Pak Yai ini ngomong, saya ini udah magerin. Semenjak ibu sakit, saya magerin juga di situ. Dan saya kembalikan. Dan akhirnya balik ke sana. Saya nggak nyantet, saya nggak apa, saya cuma kembaliin. Saya cuma magerin. Mungkin mentalnya ke arah dia juga, kata Pak Yai itu. Akhirnya meninggal juga. Ibu dari Ipah. Itulah kisah yang cukup lika-liku. Pengalamannya Mas Hasan yang dibagikan lewat mbaknya. Sebenarnya yang ngebagiin ini, kita sebut saja Mbak Heti. Mbak Heti ini ngebagiin cerita dari pengalaman adiknya. Adiknya yang nikah dan mertua dari adiknya ini kayak gitu. Mudah-mudahan semuanya ini jadi pembelajaran buat semuanya, buat teman-teman yang belum nikah. Ini juga sama, ada pembelajaran di sini. Yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Agar kita tidak terjerumus seperti kisah tadi yang saya bawakan. Oke, saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang selalu support channelnya Rian Agus Widodo, yang sudah mengirimkan cerita. Mohon bersabar, nanti pasti dibacakan. Pasti dibacakan, bersabar ya. Karena soalnya yang ngirim udah banyak banget. Dan buat teman-temannya WA, nanyain atau segala macam pasti dibales. Terima kasih sudah support, sudah deket dengan RAW. Dan terima kasih juga buat yang komentarnya udah banyak banget di bawah ini. Insya Allah saya akan balas satu persatu. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita, ini kalian bisa langsung kirim @dodosinjo atau kalian kirim ke WA. Kalian bisa kirim ke WA nih. Ya, ada di sini nih. Oke. Semuanya udah dicatat. Oke. Dan buat semuanya yang di rumah, yang baru gabung di channelnya RAW, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke. Mudah-mudahan semuanya yang di rumah selalu sehat walafiat, banyak rezeki melimpah, dan yang pasti selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita.
Widodo kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita.